Kami dari PPLMJ 505, aplikasi mobil kesehatan tim 3, akan menjelaskan mini project sistem IoT multimedia yang berjudul Prototype Multisensor pada Ruangan. Mini project ini bertujuan untuk mengsimulasikan ruangan yang memiliki 3 sensor, yaitu sensor LDR atau fotoresistor, sensor DHT22, suhu dan kelembapan, dan sensor ultrasonik. Ruangan tersebut memiliki LED dengan kondisi yang sudah diatur dari ESP32. Contoh, jika suhu di atas 30 derajat Celcius, maka lampu LED tersebut nyala. Begitu juga kondisi LED pada sensor-sensor yang lain. Data dari sensor-sensor tersebut dapat dilihat dari LCD, serial monitor, dan website Blink IoT yang terhubung dengan Wi-Fi dari ESP32. Yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan komponen rangkaian tersebut. Yang pertama, LCD 16x2 yang akan digunakan sebagai output dari data-data sensor. Kemudian ada ESP32 yang digunakan sebagai otak dari sensor-sensor tersebut. Kemudian ada LDR, fotoresistor, yang berfungsi sebagai mendeteksi cahaya. Di sini terdapat 4 pin, yaitu VCC, GND, DO, dan AO. Port AO terhubung dengan ESP32 melalui port ESP33. Kemudian ada sensor DHT, yaitu berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembapan. Di sini terdapat 4 port, yaitu VCC, SDA, NC, dan GND. Di sini untuk data, port SDA terhubung dengan ESP32 melalui port ESP21. Kemudian ada HCSR04 atau Ultrasonic Distance Sensor. Sensor tersebut berfungsi sebagai penghitung jarak. Sensor ini memiliki 4 pin, yaitu VCC, trig, echo, dan GND. Trig terhubung dengan ESP32 melalui port 22 dan echo terhubung ke ESP32 melalui port 23. Kemudian ada LED dari setiap sensor. Yang pertama, LED untuk sensor cahaya yang katodenya terhubung dengan ground dan anodenya terhubung dengan resistor. Kemudian langsung ke ESP32 yang melalui port ESP16. Kemudian ada LED untuk sensor suhu yang katodenya terhubung dengan ground dan anode yang terhubung melalui resistor. Kemudian terhubung dengan ESP32 yang melalui port ESP0. Lanjut, untuk LED sensor jarak, pin katode yang terhubung dengan ground dan pin anode yang terhubung dengan resistor, kemudian terhubung ke ESP32 melalui port 4 ESP. Dalam kode programnya, yang pertama, template dari website IoT, yaitu Blink Console. Yang pertama ada template ID-nya yang sudah didapatkan dari web Blink, kemudian nama template tersebut, dan autentikasi token yang bertujuan untuk menghubungkan template Blink ke ESP32. Kemudian ada include library dari ketiga sensor tersebut. Di sini menggunakan liquid crystal untuk library LCD 16x2, kemudian DHT22, ultrasonic, Wi-Fi dari ESP32, dan Blink yang menghubungkan ESP ke website Blink IoT. Kemudian mendeklarasi sensor suhu dan kelembapan, yaitu di pin 21, dan DHT type-nya yaitu DHT22 sesuai dengan sensor yang digunakan. Kemudian ada sensor ultrasonic, pin trigger dan pin echo yang terhubung ke pin 22 dan pin 23 pada ESP32. Kemudian pin dari sensor RDR yaitu AO terhubung dengan port 33 dari ESP32. Kemudian LED dari setiap sensor yaitu LED suhu, jarak, dan cahaya yang terhubung dengan ESP32 seperti LED suhu yaitu
terhubung dengan port 0, LED jarak yang terhubung dengan port 4, dan LED cahaya yang terhubung dengan port 16 pada ESP32. Kemudian mendeklarasikan liquid crystal, yaitu LCD 16x2, DHT-nya, sensor DHT dari DHT22 yaitu DHT pin dan DHT type, dan mendeklarasi ultrasonic yaitu pin trigger dan pin echo. Kemudian untuk WiFi dari ESP32 harus dimasukkan yaitu SSID sama passwordnya. Berhubung di sini passwordnya tidak ada dan nama SSID-nya yaitu WalkWithGoes. Nah, yang di sini Constar Out ini didapatkan dari authentication token dari Blink, yaitu yang berada di atas. Kemudian lanjut ke void setup. Di sini terhubung dengan serial monitor dan LCD 16x2 dengan delay 2000. Kemudian ada pin mode LDR pin dari sensor LDR yaitu input. Kemudian menginisialisasi LED dari ketiga LED di atas. Lanjut ada DHT begin yang men-setup sensor DHT22. Kemudian ada WiFi, connect to WiFi, yaitu memasukkan SSID dan password. Kemudian ada WiFi statusnya. Saat menyalakan ESP32, maka ada output di serial monitor yaitu connecting to WiFi. Kemudian jika terkoneksi, maka akan ngeprint connected to WiFi. Dan sekalian juga ada IP address-nya dari WiFi tersebut. Kemudian yang terakhir dari setup yaitu Blink begin, yaitu mengkoneksikan WiFi dan Blink melalui token dari Blink, WiFi dari ESP32, yaitu SSID dan passwordnya. Kemudian di void loop, di sini membaca data dari sensor. Yang pertama float suhu, yaitu membaca sensor DHT22, yaitu ada temperatur dan humidity, suhu dan kelembapan. Kemudian ada unsigned integer jarak, yaitu membaca data dari ultrasonic, sensor ultrasonic. Kemudian ada nilai LDR, yaitu membaca data dari pin AO LDR. Kemudian ada kondisi. Di sini pin LDR terdapat ambang batas cahaya, yang dimana di atas 700 maka cahaya tersebut terang dan LED mati. Apabila di bawah 700 maka cahaya tersebut gelap dan LED hidup. Kemudian mengirimkan data ke website IoT Blink. Yang pertama ada V0 yaitu suhu, V1 kelembapan, V2 jarak, dan V3 ambang cahaya atau status cahaya dari sensor tersebut. Dia mengeluarkan output gelap atau terang sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan dari ambang cahaya. Kemudian di sini ada mengatur kondisi dari LED tersebut. Jika suhu di atas 30, maka LED hidup. Else, jika di bawah 30, maka LED tersebut mati. LED suhu. Untuk sensor jarak, jika jarak di bawah 50, maka LED jarak hidup, dan begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu kondisi untuk LED sensor cahaya. Jika nilai LDR di bawah batas ambang cahaya, maka LED cahaya tersebut nyala. Kemudian ada kondisi untuk LED sensor cahaya. Jika nilai LDR atau input dari sensor lebih kecil dari 700, yaitu ambang cahaya tadi 700, maka LED cahaya hidup. Kemudian misalnya ambang cahayanya melebihi batas dari 700, maka
LED tersebut mati. Kemudian ada menampilkan informasi ke serial monitor, yaitu suhu, kelembapan, jarak, intensitas cahaya, dan status cahaya. Kemudian ada LCD clear untuk membersihkan display. Kemudian ada display suhu dan kelembapan pada LCD, jarak, dan cahaya. Selanjutnya, mensimulasikan rangkaian tersebut dalam WOKI. Start the simulation. Tunggu, lagi ESP32 lagi booting. Kemudian WiFi tersebut sudah terhubung, yaitu sudah connected dari itu WiFi. Nah, ESP32 sudah nyala, maka sensor tersebut bisa mengirimkan data ke ESP32. Ada suhu, kelembapan, jarak, intensitas cahaya, dan status cahaya. Kemudian, jika suhu di atas 30, maka LED dari suhu akan menyala. Sudah menyala, coba kita turunkan lagi, maka LED tersebut mati. Kemudian sensor jarak. Jika jarak di bawah 50 cm, maka LED dari jarak akan hidup. Kemudian kita coba di atas 50 cm, maka LED tersebut mati. Kemudian sensor cahaya. Jika cahaya di bawah ambang batas, yaitu di bawah 700, maka LED akan nyala pada ruangan dan status cahaya pada ruangan tersebut gelap. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika di atas 700, maka LED pada ruangan tersebut mati dan status cahaya dari ruangan tersebut yaitu terang. Kemudian data dari ESP32 akan dikirimkan ke Blink konsol atau Blink IoT. Data tersebut data yang dari site Blink IoT sudah tersinkron dari ESP32 seperti data yang ada di LCD 16x2 maupun dari serial monitor. Seperti suhu yang bernilai sama, kelembapan juga, jarak yang sama, dan status cahaya yang dikeluarkan oleh sensor tersebut. Sekian penjelasan mengenai mini project sistem IoT multimedia, yaitu prototype multisensor pada ruangan.